Halo, berjumpa lagi dengan saya Julian Cahyutomo. Saya CEO Hitam Media dan manajer marketing di Amanah Herman Internasional. Oke, buat teman-teman semua pasti kesini karena ingin tahu nih bisnis online apa yang tepat di 2021. Oke, saya akan menjelaskan paling nggak ada 12 nih bisnis online yang kalian bisa terapkan di rumah tanpa harus keluar dan kalian bisa mendapatkan uang. Apa saja itu 12 bisnis online-nya? Mari kita simak. A few moments later. Yang pertama, kalau kalian mau bisnis online, kalian bisa menjadi YouTuber. Kenapa YouTuber? YouTuber itu adalah salah satu cara mencari uang paling mudah. Karena apa? Karena YouTube itu dari AdSense. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian buat, karya kalian akan dihargai dengan AdSense yang kalian dapatkan. Nah, kenapa kita harus memilih YouTuber? Karena jadi YouTuber, karena YouTube itu menurutku tidak akan selesai. Maksudnya tidak akan selesai itu tidak akan dalam artian YouTube karena dia itu sistemnya adalah gajinya dari AdSense dan bukan dari suatu perusahaan, makanya tidak akan pernah punah. Jadi akan selalu ada. Dulu AdSense itu dari blog, dari website kita nulis blognya diklik sama orang yang masuk ke situ akhirnya mendapatkan AdSense. Tapi sekarang udah berubah. Sekarang ada namanya YouTube mirip dengan AdSense di blog, cuma YouTube lebih mudah karena kita hanya membuat video, kita menjelaskan sesuatu, kita membuat konten, akhirnya kita dibayar. Nah, itu bisa kalian lakukan di rumah dan tentunya akan mendapatkan uang yang banyak dari YouTube. Yang kedua itu dropshipper. Kenapa dropshipper? Karena dropshipper itu kita nggak perlu memiliki barang yang akan kita jual. Jadi dropshipper itu intinya ada suatu perusahaan, kita menjualkan produk perusahaan itu, kita ada orderan, kita ambil barangnya dari perusahaan itu, kita langsung kirim ke konsumen. Itu namanya dropshipper dan tidak perlu modal yang banyak tentunya, dan itu bisa dikerjakan di rumah dan fleksibel. Bisnis online yang paling menguntungkan yang kedua itu dropshipper karena teman-teman semua tidak perlu menggantungkan ataupun menyetok produk yang banyak, tetapi kalian bisa menjual produk dari suatu perusahaan kepada konsumen. Yang ketiga itu tadi yang saya sebutkan di awal, namanya adalah AdSense dari blog atau website. Nah, kalian ketika punya website pribadi, kalian bikin artikel sebanyak-banyaknya, kalian optimasi websitenya, optimasi on page-nya, off page-nya, sehingga ketika ada orang yang melihat di pencarian Google misalnya mengetik, kita punya blog nih tentang tips dan trik, kita bagi share di sana tentang tips dan trik, dan di sana kita bikin artikel yang dicari sama orang, akhirnya orang itu klik di web kita, masuk ke web kita, akhirnya kita dapat AdSense dari situ. Makanya banyak nih teman-teman semua yang bisnis online-nya itu jadi blogger. Blogger itu walaupun terkesan pekerjaan yang mungkin orang-orang itu pandang sebelah mata, tapi sebenarnya blogger itu uangnya banyak. Jadi blogger, YouTuber itu uangnya banyak karena dia uangnya dari AdSense. Satu kali klik aja itu bisa paling enggak menghasilkan 2.000 sampai 3.000 rupiah. Bayangkan kalau dikalikan 2.000 sama 3.000 ataupun 2.000 dikalikan 10.000 klik yang masuk, berapa itu yang sudah masuk sehari, belum dikalikan sebulan, belum kalau itu trafficnya ternyata ada 100.000 dikalikan 2.000 udah berapa juta uang yang masuk. Itu makanya blogger atau membuat konten di website pribadi itu bagus karena akan menghasilkan AdSense dari website itu sendiri. Yang keempat namanya itu affiliate atau menjual informasi. Jadi ketika nih teman-teman semua punya ebook ataupun teman kalian punya ebook ataupun teman kalian punya produk, kalian bisa menjual produk itu kepada konsumen yang tertarik dengan produk itu. Jadi ibaratnya itu affiliate itu adalah teman kita punya ebook nih, terus dia ebooknya terkenal, banyak orang yang suka, banyak orang yang beli, tapi kita punya kemampuan di bidang Facebook Ads misalnya ataupun di Google Ads misalnya, kita menjualkan ebook dia, kita dapat komisi. Nah, itu menjual informasi. Ataupun kalau menjual informasi, kita bisa menulis ebook tentang suatu hal yang kita tahu, kita punya, kita ketahui di ebook itu detail, bagus, kalimatnya mudah dipahami. Akhirnya ketika kita punya ebooknya kita jual,
dengan model Facebook Ads tadi, dengan penjualan dengan cara kita pakai Facebook Ads, akhirnya Facebook itu laku dan ebook itu laku dan akhirnya kita mendapatkan uang dari situ. Itu namanya menjual informasi. Teman-teman di sini banyak kok yang menjual informasi. Contohnya adalah ketika mereka memiliki video tentang tutorial, mereka jual. Memiliki ebook tadi, mereka jual. Punya gambar tentang misal aset buat desain, mereka jual. Itu akan menghasilkan uang dari situ. Jadi teman-teman semua ketika di rumah pun sebenarnya bisa menghasilkan uang dengan cara itu. Jadi jangan khawatir, kalian harus bisa mengeksplorasi diri kalian sendiri agar menghasilkan uang dari rumah. Yang kelima, menjadi freelancer. Freelancer ini, wah ini uangnya sangat banyak, lebih banyak daripada YouTube atau blogger sebenarnya. Ketika kita punya kemauan untuk melakukan penawaran-penawaran di sana. Jadi freelancer itu ada suatu tempat namanya marketplace di sana yang berhubungan sama freelancer. Di sana ada pekerjaan yang sudah pasti masuk. Kita hanya mengapply dengan proposal. Ketika kita apply, kita diterima, akhirnya pekerjaan itu kita bisa kerjakan. Nah, freelance itu banyak banget, ada freelance logo, freelance content writer, freelance tentang jasa terjemahan, freelance tentang jasa videographer, freelance foto, dan lain sebagainya. Itu banyak banget. Jadi teman-teman semua ketika punya suatu skill, kalian kalau misal pengen bisnis online, yang bisa kalian gunakan adalah mendaftar di situs-situs freelancer. Itu banyak banget, ada 1000.com, 1000lancer, Fastwork, Upworks, terus ada lagi freelancer.co.id, .com, itu kalian bisa gunakan di sana. Nah, itu tentunya akan mendapatkan uang dari sana karena dengan kalian punya skill, kalian di rumah dengan modal laptop, komputer, kalian punya skill, kalian punya proposal yang banyak, kalian tawarkan proposal kalian ke sana. Ketika ada job yang bisa di-share sama konsumen, kalian akan dapat uang di situ. Pernah nggak saya menggunakan freelance itu? Pernah tentunya. Di perusahaan saya di Hitamedia dengan cara yang sama, kita scraping data tuh situs freelance sebanyak-banyaknya, ada sekitar 25, kita ada sekitar 12-an yang bisa kita ikuti. Terus akhirnya kita share di sana, akhirnya dapat job dari situ. Banyak job yang dibayarnya dengan dolar. Jadi ada yang dibayar per jam, ada yang dibayar dengan dolar. Nah, dengan uang, dengan per jam. Nah, itu kalian bisa gunakan keahlian kalian untuk daftar di freelance itu. Nah, oke, yang keenam, kalian buka jasa konsultasi, atau kalian kalau punya kemampuan untuk hal yang sangat spesifik, kalian buka jasa konsultasi, pasti banyak yang mau. Kenapa jasa konsultasi? Karena jasa konsultasi di sini sangat banyak ya peminatnya ya. Contohnya di SEO sendiri, SEO itu banyak peminat yang menawarkan jasa konsultasi di sana. Ada jasa Facebook Ads, jasa konsultasi Facebook Ads, jasa konsultasi Google Ads, jasa konsultan marketing, jasa konsultan keuangan. Itu banyak banget yang bisa kalian eksplor di sana. Apa kemampuan yang kalian punya, gunakan di sana. Ketika kalian mungkin bisa dalam satu keahlian, kalian tingkatkan keahlian itu, akhirnya dengan keahlian itu kalian bisa mendapatkan uang di sana karena kalian punya keahlian khusus. Nah, kayak itu. Sebenarnya ketika saya punya kemampuan di digital marketing, misal di Facebook Ads, Google Ads, sama SEO, terus ada lagi WA marketing, saya akhirnya bisa menjadi konsultan di Amanah Garment Internasional. Seperti itu. Jadi teman-teman semua yang punya keahlian, jangan takut untuk mengeksplor keahlian kalian. Dan dengan keahlian kalian yang mungkin dirasa tidak tinggi ataupun tidak besar kemampuannya, sebenarnya kalian punya keahlian yang tinggi, cuma kalian belum tidak memberitahu ke orang-orang itu kalau kalian punya keahlian yang sebenarnya keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh semua orang. Jadi buat teman-teman semua yang punya keahlian khusus, kalian bisa jadi konsultan atau pakar dalam keahlian yang kalian punya. Yang ketujuh, kalian bisa ikut dalam survei berbayar. Nah, banyak teman-teman dari lulusan fakultas, lulusan universitas menurut saya, yang mereka menggunakan jasa mereka untuk survei berbayar. Jadi istilahnya itu di pemerintahan tentunya akan ada banyak
survei-survei, dan mungkin di perusahaan-perusahaan juga akan banyak survei. Nah, survei di sana mereka pasti membutuhkan orang-orang yang istilahnya memiliki waktu kosong sehingga dengan adanya mereka yang memiliki waktu kosong senggang itu mereka manfaatkan untuk survei di lapangan ataupun survei secara online. Nah, cara itu kalian bisa gunakan juga. Jadi survei online itu banyak yang memakai, banyak yang permintaannya juga banyak. Salah satu permintaan yang paling banyak kalian bisa ikut tadi di situs-situs freelancer tadi, banyak survei-survei yang mereka butuhkan. Bahkan orang-orang yang di kuliah pun ketika mereka ada penelitian pasti juga mereka membutuhkan yang namanya survei. Dosen juga membutuhkan yang namanya survei, dan itu permintaan yang banyak, kalian bisa masuk ke sana untuk mendapatkan uang dari survei berbayar itu. Oke, yang ke-8, jasa penerjemah. Nah, ini kalau kalian punya keahlian khusus di bahasa tentunya, dan kalian menginginkan pekerjaan tentunya dengan keahlian kalian sebagai penerjemah, kalian bisa mendaftar di berbagai situs tadi, freelancer tadi. Itu banyak jasa penerjemah bahasa Inggris, jasa penerjemah bahasa Jepang, jasa penerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab atau bahasa Arab ke bahasa Indonesia, jasa penerjemah bahasa Korea dan sebagainya. Itu banyak permintaannya. Jadi teman-teman semua yang punya keahlian di bidang bahasa, itu salah satu cara kalau kalian ingin mendapatkan uang secara online, ya otomatis kalian daftar tuh di situs-situs freelancer. Mereka menyediakan jasa penerjemah di sana, permintaannya juga lumayan banyak, dan teman-teman semua bisa mengikuti untuk jadi mitra di sana, ataupun jadi istilahnya itu kalau misal di startup yang berhubungan sama freelance, kalian bisa jadi talentnya. Yang ke-9, kalian bisa jadi desainer. Apa di sini maksudnya desainer? Kalau kalian punya keahlian khusus di bidang desain, misal desain interior, desain logo, dan desain apapun itu, kalian bisa menggunakan cara itu untuk bisnis online tentunya. Caranya gimana? Untuk yang awal-awalnya itu mudah banget. Kalian juga bisa ikut di situs-situs freelancer tadi. Kalian daftar ke sana, kalian cari job yang berhubungan sama desain. Kalian dapat jobnya karena kalian apply di sana. Setelah itu kerjakan dengan maksimal, kalian akan dapat uang di sana. Dengan mengumpulkan uang-uang itu, kalian bisa membuat model marketing sendiri, kayak yang sebelumnya video yang aku jelaskan. Ada tujuan kalau kalian mau bisnis online, paling enggak pakai IG dan FB Ads, pakai Google Ads, pakai SEO, pakai Instagram organik, lalu ada yang namanya YouTube, lalu ada juga yang namanya Facebook Marketplace. Yang terakhir yaitu kalian bisa gunakan media online seperti TikTok. Terus ada lagi yang kalau kalian punya itu berhubungan dengan produk-produk retail, kalian bisa gunakan Shopee atau Tokopedia. Itu kalian bisa gunakan semuanya. Kalau kalian punya modalnya dari mana? Modalnya ya ikut dari freelance tadi. Kalian ikut di jasa freelancer, kalian apply, kalian punya mengerjakan pekerjaan, kalian dibayar, akhirnya uang itu bisa kalian gunakan untuk marketing, tujuan marketing yang saya jelaskan tadi. Yang ke-10, kalian bisa ikut jasa fotografi. Kalian buka jasa fotografi. Jasa fotografi itu maksudnya gimana? Kalian ketika punya keahlian di bidang fotografi, tentunya ya gunakan keahlian kalian untuk diekspor, untuk ditawarkan ke teman-teman kalian. Fotografi ada nggak di situs freelancer? Ada. Fotografi itu juga ada permintaannya di situs freelancer. Jadi kalian ketika pengen menawarkan produk kalian, ketika bingung menggunakan apa, ya gabung aja ke situs freelancer itu. Kalian buat portofolio, kalian tawarkan portofolio kalian dengan proposal. Kalau kalian tembus, ya otomatis akan dapat job. Nah, ketika dapat uang dari sana, kayak tadi ya kita buka 7 channel marketing tadi dengan FB Ads dan lain sebagainya tadi, akhirnya kalian bisa berkembang dari situ. Apakah harus pakai uang? Enggak. Mendaftar di situs freelancer itu nggak pakai uang. Cuma ada 12 situs yang itu gratis, kalian bisa pakai di sana, dan itu pasti kalian akan mendapatkan uang dari sana. Seperti itu. Yang ke-11, admin sosial media. Nah, ini juga salah satu cara untuk kalian bisnis online. Kenapa harus dengan admin sosial media? Admin sosial media ini menurutku banyak perusahaan yang sekarang ini baru membutuhkan admin untuk sekedar mengerjakan sosial media perusahaan itu, karena banyak perusahaan yang tidak terpegang tuh sosial medianya, mereka butuh orang. Nah, tawarkan jasa kalian dengan paket-paket yang udah kalian buat ke perusahaan-perusahaan itu. Caranya bagaimana? Scraping data perusahaan yang ada di daerah kalian, scraping data
cari alamat emailnya, cari kontaknya, kalian tawarkan pakai proposal. Atau kalau misal kalian merasa keberatan untuk melakukan penawaran karena harus effort, ya kalian daftar lagi ke situs freelancer. Itu juga banyak perusahaan-perusahaan yang mencari jasa sosial media, jasa admin sosial media yang tentunya mereka butuhkan untuk mengelola admin sosial media mereka. Itu caranya. Jadi nggak melulu soal harus kita itu punya uang untuk memulai bisnis online, bahkan dengan tanpa uang pun kita bisa memulai. Oke, yang ke-12 itu adalah jadi agen penjualan properti. Nah, ini uangnya juga banyak nih. Buat teman-teman semua yang punya keahlian untuk negosiasi, teman-teman semua bisa menggunakan nih kemampuan kalian untuk melakukan atau menjadi agen penjualan properti. Karena ketika rumah itu, misal rumah, tanah, ataupun suatu bangunan itu mau dijual, itu marginnya Masya Allah tinggi banget. Jadi kalian ketika punya kemampuan itu, ada kesempatan di sana, gunakan kemampuan kalian untuk selling atau menjual jasa properti itu, properti itu. Jadi kalian ketika ingin memulai bisnis online, ya jual properti, istilahnya jadi broker lah, jadi broker, tapi broker yang tentunya memiliki kemampuan yang bagus di bidang negosiasi. Itu adalah 12 cara buat teman-teman semua yang ingin istilahnya memulai bisnis online tapi bingung nih apa yang bisnis online yang bisa kalian kerjakan ataupun bisnis online yang kalian bisa mulai. Nah, menurut saya bisnis online itu nggak semua harus dengan uang, dengan modal yang tinggi. Banyak teman-teman saya yang dia itu tanpa menggunakan modal yang besar, mereka bisa berkembang karena organik. Benar-benar mereka itu dengan jerih sendiri dari mulai daftar di situs freelancer, akhirnya mereka dapat uang, akhirnya dari uang itu mereka putarkan uang lagi untuk putarkan uangnya untuk marketing, marketing sebanyak-banyaknya, mereka dapat konsumen, mereka kerjakan sendiri, akhirnya dengan setelah sendiri kewalahan mereka hire pegawai, akhirnya jadi banyak pegawai mereka, perusahaannya juga semakin berkembang dengan cara itu. Nah, buat teman-teman semua untuk bisnis online tetap mencoba, jangan pernah menyerah. Karena bisnis online ini adalah salah satu bisnis yang akan berkembang di era yang ke depan, karena orang sudah mulai berkurang untuk melakukan penjualan untuk transaksi secara konvensional bertemu langsung. Sekarang orang sudah cenderung kalau mau order di rumah, ya otomatis kita harus menyesuaikan. Mungkin itu untuk sharing kali ini. Tetap semangat dan selamat mencoba.